Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uhlik wal hatim sabaq nasiril haqi bil haq walati ila suratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan juga motivasi sehingga kemudian kita bisa melanjutkan kajian kita ya pada kesempatan kali ini. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali kajian kita pada kesempatan kali ini, marilah kita awali kajian kita dengan bersama-sama membaca hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang teknik konseling pengalaman emosional ataupun kita bisa biasa sebut sebagai RIPT ya, seperti itu. Ya, RIPT sendiri ya ini diperkenalkan oleh Albert Ellis ya. Albert Ellis sendiri itu dilahirkan pada tahun 1930 di Pittsburgh dan kemudian menetap di New York ya sejak umur 4 tahun ya. Nah, semasa kanak-kanak ya Albert Ellis ataupun beliau telah 9 kali dimasukkan ke rumah sakit ataupun hospital ya karena menderita nephritis ya, dan kemudian seterusnya mendapatkan penyakit renal glikosuria ya pada umur 19 tahun dan kemudian kencing manis pada umur 40 tahun ya. Kemudian setelah pas membuat kesimpulan bahan psikoanalisis adalah bentuk rawatan yang tidak saintifik dan juga superfisikal ya. Jadi beliau mengkritik ya psikoanalisis ya, dianggap sebagai tidak saintifik dan juga tidak superfisikal ya. Pada tahun 1955 ya beliau mencoba menggabungkan ya terapi humanistik, kemudian falsafah dan juga terapi tingkah laku ya untuk membentuk terapi rasional emotif yang kemudian sekarang dikenal sebagai terapi rasional emotif tingkah laku. Nah, konsep dasar ya rasional emotif sendiri ya menurut Latifun ya rasional emotif ini adalah salah satu bentuk terapi yang menaruh perhatian pada asumsi bahwa manusia itu dilahirkan dengan potensi ya. Potensinya itu baik untuk kemudian berpikir secara rasional, berpikir secara jujur maupun berpikir secara rasional ataupun jahat ya, sehingga individu akan menjadi lebih produktif dalam hidupnya. Jadi manusia itu memiliki kecenderungan pikiran ya irasional dan rasional seperti itu. Nah, menurut Gerard Corey ya rasional emotif sendiri ya itu adalah terapi yang menitik beratkan untuk berpikir, menilai, kemudian memutuskan, menganalisis dan juga bertindak ya. Corey juga menegaskan bahwa manusia itu memiliki sumber yang tak terhingga bagi aktualisasi potensi dirinya dan bisa mengubah ketentuan-ketentuan pribadi yang dihadapi dalam tatanan masyarakat. Yaitu adalah konsep dasar dari rasional emotif. Sedangkan menurut W.S. Winkel ya beliau berpendapat bahwa terapi rasional emotif ya behavior ini adalah corak klien yang menekankan pada kebersamaan dan juga interaksi antara berpikir dengan akal sehat ataupun rational thinking, kemudian berperasaan ataupun emosi dan juga berperilaku ataupun acting ya. Sekaligus juga menekankan bahwa perubahan yang mendalam dalam cara berpikir dan berperasaan manusia dapat mengakibatkan perubahan yang berarti dalam berperasaan dan juga berperilaku. Jadi antara berpikiran, perasaan dan juga perilaku ini saling keterkaitan.
pandangan tentang manusia ya menurut rasional emotif ya. Secara umum ya prinsip yang mendominasi manusia ada dua, yaitu pikiran dan juga perasaan. Jadi manusia itu ada pikiran, ada perasaan. Dan pada hakikatnya bahwa setiap manusia yang normal memiliki pikiran, perasaan dan juga perilaku, ketiganya berlangsung secara simultan. Jadi antara pikiran, perasaan dan juga perilaku ini saling berhubungan. Dan terapi rasional emotif ya memiliki sejumlah asumsi tentang kebahagiaan dan ketidakbahagiaan dalam hubungannya dengan dinamika pikiran dan juga perasaan. Jadi di dalam dinamika pikiran dan juga perasaan nanti akan menimbulkan asumsi tentang kebahagiaan dan juga ketidakbahagiaan. Yang selanjutnya, yang keempat ya, pada dasarnya individu itu unik ya. Individu itu memiliki kecenderungan untuk berpikir rasional dan juga irasional ya. Jadi individu itu ya unik ya, karena memang dia satu sisi berpikir rasional, satu sisi lain berpikir irasional. Kemudian yang selanjutnya, reaksi emosional seseorang ya sebagian besar disebabkan oleh evaluasi, interpretasi dan juga filosofi yang didasari maupun tidak disadari ya. Jadi reaksi-reaksi emosional seseorang itu dari sebuah evaluasi, interpretasi dan juga proses filosofi, baik itu yang disadari maupun yang tidak disadari. Kemudian selanjutnya, hambatan psikologis ataupun hambatan emosional adalah akibat dari cara berpikir yang tidak logis ataupun kita sebut sebagai irasional. Emosi ini menyertai individu yang berpikir dengan penuh prasangka, sangat personal dan irasional ya. Jadi emosi ini menyertai pikiran manusia ya. Kemudian berpikir irasional itu diawali dengan belajar secara tidak logis yang diperoleh dari orang tua dan kultur tempat di mana dibesarkan. Jadi pikiran-pikiran yang irasional itu ya dari proses belajar ya, baik itu dari orang tua maupun dari tempat di mana dibesarkan. Lah berpikir secara irasional sendiri akan tercermin dari verbalisasi yang digunakan. Ya, verbalisasi yang tidak logis menunjukkan cara berpikir yang salah dan verbalisasi yang tepat menunjukkan cara berpikir yang tepat. Jadi penggambaran pikiran kita, penggambaran pikiran kita itu akan menentukan cara berpikir kita. Apakah kita berpikir yang salah ataukah benar? Perasaan dan juga berpikir negatif dan juga penolakan diri itu harus dilawan dengan cara berpikir yang rasional, logis dan juga dapat diterima oleh akal sehat serta menggunakan cara verbalisasi yang rasional. Jadi perasaan negatif, pikiran negatif ya, penolakan diri ya, itu semua harus dilawan dengan pikiran-pikiran yang rasional dan juga logis ya. Selanjutnya, perilaku bermasalah menurut rasional emotif ya. Yang pertama adalah tuntutan untuk selalu dicintai dan didukung oleh orang terdekat. Jadi kalau kita terlalu menuntut untuk dicintai dan juga didukung oleh orang lain, ini termasuk pikiran yang bermasalah menurut RIT. Yang kedua, pandangan bahwa tindakan tertentu adalah mengerikan dan juga jahat dan orang yang melakukan tindakan demikian itu sangat terkutuk ya. Jadi istilahnya kita berpikiran irasional ya terhadap tindakan-tindakan tertentu ya, sehingga kemudian orang yang melakukan itu dianggap sebagai orang yang tidak baik. Nah, seperti itu. Terus kemudian yang ketiga, tidak senang atau mengerikan atas kejadian yang tidak diharapkan. Jadi ada kejadian-kejadian yang dianggap sangat tidak menyenangkan, sangat tidak diharapkan, sehingga kemudian nanti pikirannya, perasaannya jadi cemas ya terhadap ketika mengalami kejadian-kejadian tersebut. Yang keempat, pandangan bahwa segala masalah selalu disebabkan oleh faktor eksternal dan peristiwa itu menimpa kita melalui orang lain. Jadi kita berpikiran bahwa masalah-masalah kita ya ini karena disebabkan oleh si A, si B, si C dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, pandangan bahwa jika sesuatu itu berbahaya atau menakutkan maka akan terganggu dan selalu tidak akan berakhir memikirkannya. Jadi kita
apa ya istilahnya, berpandangan bahwa misalnya naik motor itu menakutkan, terus kemudian hewan-hewan tertentu itu sangat menakutkan, terus kemudian ketinggian itu sangat menakutkan, dan kita nggak akan berhenti untuk memikirkannya, sehingga kemudian kita akan cemas ketika kemudian menemui hal-hal tersebut, ya. Itu perilaku bermasalah. Selanjutnya, pandangan bahwa kita lebih mudah menghindari berbagai kesulitan hidup dan tanggung jawab daripada berusaha untuk menghadapi ini masalah, ya. Jadi kalau panjenengan semua berusaha menghindari dari masalah atau kesulitan, tidak tanggung jawab untuk menghadapi, itu namanya bermasalah menurut RIT. Pandangan bahwa kita selalu membutuhkan bantuan orang lain atau orang asing yang lebih besar daripada diri sendiri sebagai sandaran. Jadi kita terlalu menggantungkan orang lain, itu juga salah, ya, menurut RIT. Pandangan bahwa kita seharusnya kompeten, intelijen, dan mencapai semua kemungkinan yang menjadi perhatian kita. Terlalu berpikiran hebat, perfeksionis, terlalu berpikiran bahwa kita kompeten, ya, itu juga salah, ya. Pandangan bahwa kebahagiaan manusia dapat dicapai dengan santai tanpa berbuat apapun, ya, tidak sungguh-sungguh dalam hidup, itu juga salah. Pandangan bahwa kita harus memiliki kepastian dan pengendalian yang sempurna atas sesuatu hal, bahwa dunia ini penuh dengan probabilitas atau serba tidak mungkin. Jadi panik, ya, dengan masa depan, ya. Jadi pengennya ke depan saya harus kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, dan lain sebagainya, ya, itu juga salah. Pandangan bahwa kebahagiaan manusia dapat dicapai dengan santai tanpa berbuat, lah, ini juga salah. Jadi yang namanya hidup ingin bahagia, ya harus sungguh-sungguh, harus ikhtiar, harus bekerja keras, ya, tidak santai, kan, seperti itu. Karakter-karakter perilaku yang irasional, ya, terlalu menuntut, ya, di mana perintah atau komando yang berlebihan oleh terapi rasional emotif dibedakan dengan hasrat, pikiran, dan keinginan. Jadi kalau kita terlalu menuntut, ya, ini namanya pikiran kita nggak rasional. Kemudian generalisasi yang berlebihan, ya, mengeneralisasikan, misalnya semua laki-laki itu jahat seperti mantannya misalnya, ini juga nggak boleh, ya. Kemudian penilaian diri pada dasarnya seseorang dapat memiliki sifat yang menguntungkan atau tidak menguntungkan. Jadi misalnya, wah, semua ini itu karena salah saya, kalau saya tidak seperti itu pasti gak akan terjadi. Nah, ini penilaian diri yang irasional. Kemudian penekanan ataupun appraising, ya, memiliki makna yang hampir sama dengan demandingness. Jika demandingness menuntut dan harus, maka penekanan, ya, tuntutan atau harapan itu mengarah pada upaya peningkatan secara emosional dicampur dengan kemampuan untuk problem solving yang rasional. Jadi terlalu perfeksionis, ya, pokoknya kudu ngene dan lain sebagainya. Itu perilaku, pikiran-pikiran, perasaan-perasaan yang irasional. Kesalahan ataupun atribusi adalah kesalahan dalam menetapkan sebab dan motivasi perilaku, baik dilakukan sendiri, orang lain, ataupun sebuah peristiwa ataupun alasan palsu. Jadi kita menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, dan lain sebagainya. Nanti pada kenyataan hal ini terjadi karena tidak dapat menunjukkan fakta empiris secara tepat, ya. Jadi dia itu pokoknya gini, tidak menerima kenyataan, ya. Kemudian repetisi, di mana keyakinan yang irasional terjadi berulang-ulang sebagaimana yang ditekankan oleh Ellis. Seseorang cenderung mengajarkan dirinya sendiri dengan pandangan yang menghambat dirinya. Jadi dia itu apa, ya, istilahnya cenderung mengajarkan pada diri sendiri pada apa-apa yang justru malah menghambat pada dirinya sendiri. Tujuan, ya, ini memperbaiki dan merubah sikap, ya, persepsi serta cara berpikir, ya, yang irasional, yang tidak logis, ya, menjadi rasional dan menjadi logis, ya, agar klien bisa mengendalikan diri. Yang kedua, menghilangkan gangguan emosional yang merusak diri sendiri seperti rasa takut dan juga rasa bersalah. Yang ketiga, klien yang telah memiliki keyakinan rasional terjadi peningkatan dalam hal misalnya minat kepada diri sendiri, minat kepada sosial, pengarahan diri, toleransi kepada pihak lain,
fleksibel, menerima ketidakpastian, komitmen terhadap sesuatu di luar dirinya, penerimaan diri, berani mengambil resiko, dan juga berani menerima kenyataan. Karakter ya, konseling RBT aktif direktif ya. Jadi seorang konselor aktif direktif artinya bahwa hubungan konseling ya, konselor itu lebih aktif membantu mengarahkan klien dalam menghadapi dan memecahkan masalah. Yang kedua, kognitif eksperiensal. Artinya bahwa hubungan yang dibentuk berfokus pada kognitif dari klien dan berintikan pemecahan masalah yang rasional. Yang ketiga, emotif eksperiensal, artinya bahwa hubungan konseling yang dikembangkan juga berfokus pada aspek-aspek emosi klien dengan mempelajari sumber-sumber gagasan emosional sekaligus mengungkap akar-akar keyakinan yang keliru yang mendasari gangguan tersebut. Dan yang keempat adalah behavioristik, artinya bahwa hubungan konseling yang dikembangkan hendaknya menyentuh dan mendorong terjadinya perubahan tingkah laku. Jadi memang lengkap ya, ada kognitif, emotif, behavioristik. Langkah-langkah konseling yang pertama adalah proses menunjukkan kepada konseli bahwa dirinya itu enggak logis ya. Kemudian seorang konselor membantu konseli ya untuk memahami bagaimana, kemudian mengapa menjadi demikian ya. Kemudian seorang konselor menunjukkan hubungan gangguan yang irasional itu tidak dengan kebahagiaan dan gangguan emosional yang dialami. Yang kedua, membantu klien atau konselor meyakini bahwa berpikir dapat ditentang ataupun diubah ya. Kesediaan klien untuk dieksplorasi secara logis terhadap gagasan-gagasan yang dialami oleh klien, dan konselor mengarahkan pada klien untuk melakukan disputing ya, penolakan terhadap keyakinan klien yang irasional. Kemudian membantu klien lebih mendebatkan ya, di disputing, dilawan ya, gangguan yang tidak tepat atau tidak rasional yang dipertahankan selama ini menuju berpikir yang lebih rasional dan cara mereduksi yang rasional ya. Terus kemudian ada teknik-tekniknya ya. Yang pertama, teknik-teknik emotif ataupun efektif ya. Ini ada asertif, adaptif ya. Teknik ini digunakan untuk melatih dan mendorong, membiasakan konseling untuk terus-menerus menyesuaikan dirinya dengan tingkah laku yang diinginkan. Jadi dilatih ya, agar supaya dia itu terbiasa dengan tingkah laku yang diinginkan. Kemudian bermain peran ya, teknik untuk mengekspresikan berbagai jenis perasaan yang menekan perasaan-perasaan negatif melalui suatu peran tertentu. Nah, imitasi ya, teknik untuk menirukan secara terus-menerus suatu model tingkah laku tertentu dengan maksud menghadapi ya, dan bertanggung jawab ya. Kemudian itu tadi teknik emosi ya, afeksi. Kemudian teknik behavioristik ya, ini adalah reinforcement, teknik untuk mendorong konseling ke arah tingkah laku yang lebih rasional, yang logis dengan cara memberikan pujian, reward ataupun hukuman, punishment. Jadi kalau kemudian dia melakukan sesuatu yang rasional ya, maka diberikan reward. Kalau kemudian irasional ya punishment. Kemudian social modeling, teknik untuk membentuk tingkah laku baru pada konseli. Teknik ini dilakukan agar konseli dapat hidup dalam suatu model sosial yang diharapkan dengan cara imitasi, mengobservasi, dan menyesuaikan diri. Jadi diberikan model baik melalui video maupun konselor sendiri ya, agar supaya dia bisa meniru, mengobservasi, dan menyesuaikan diri. Dan teknik kognitif ada beberapa teknik, ada homework assignment ya. Teknik ini dilaksanakan dalam bentuk tugas-tugas rumah untuk kemudian melatih, membiasakan diri, dan menginternalisasikan sistem nilai tertentu yang menuntut pola tingkah laku yang diharapkan. Kemudian yang selanjutnya ada latihan asertif ya. Teknik ini untuk melatih keberanian konseli dalam mengekspresikan tingkah laku tertentu yang kemudian diharapkan melalui bermain peran, latihan, atau meniru model-model sosial ya. Ini dilatih ya, mengekspresikan diri ya, mengekspresikan tingkah laku tertentu melalui permainan peran, latihan, atau meniru model.
Yang selanjutnya adalah kelebihan RIBT ya. Yang pertama, menawarkan dimensi kognitif dan menantang klien untuk meneliti rasional dari keputusan yang telah diambil serta menilai yang klien anut. Jadi agar supaya sekali lagi klien ini berpikir rasional. Kemudian rasional motif memberikan penekanan untuk mengaktifkan pemahaman yang didapat oleh klien sehingga klien akan langsung mampu mempraktekkan perilaku baru. Jadi pandangan-pandangan yang didapat, pandangan-pandangan yang rasional yang didapat itu harapannya bisa langsung dipraktekkan. Kemudian rasional emotif menekankan pada praktek terapeutik yang komprehensif dan eklektik ya, karena memang ada rasional, ada emotif, ada behavior ya, ada kognisi ya, jadi memang sangat komprehensif ya. Kemudian rasional normatif mengajarkan klien cara-cara mereka bisa melakukan terapi sendiri tanpa intervensi langsung dari terapis. Jadi bisa dilatih agar supaya seorang konseli ya atau klien bisa berpikir secara rasional dengan mandiri. Bisa juga tanpa konselor ya. Kelemahan ya, tidak menekankan kepada masa lalu sehingga dalam proses terapeutik ada hal-hal yang tidak diperhatikan. Jadi karena tidak menekankan masa lalu ya terkadang ada hal-hal yang memang tidak diperhatikan terkait dengan masa lalu. Kemudian kurang melakukan pembangunan hubungan antara klien dan terapis sehingga klien mudah diintimidasi oleh konfrontasi cepat terapis, karena memang di sini yang aktif adalah konselornya ya. Menyerang tadi pada perilaku-perilaku yang irasional ya, maka terkadang ya seorang konseli ya merasa diintimidasi ataupun merasa dikonfrontasi. Kemudian klien dengan mudah terbius oleh kekuatan dan juga pemenang terapis dengan menerima pandangan terapis tanpa benar-benar menantangnya atau menginternalisasikan ide-ide baru. Ya, jadi memang perlawanan yang kemudian dilakukan oleh konselor ya untuk kemudian menghilangkan perilaku-perilaku irasional itu membuat seorang klien ya ini terbius dan menerima pandangan dari terapis. Kurang memperhatikan faktor ketidaksadaran dan pertahanan ego. Jadi pertahanan ego, ketidaksadaran ini kurang diperhatikan dalam RIBT. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian, atas segala kekurangan. Semoga sehat selalu, sukses selalu, dan bahagia selalu. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.